Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pada malam ini kami kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa wa syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syukrillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati wa ya rabbi matini bi syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa lugati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa lugati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habiibul amin shafa'atuhu likulli awlin awalil muqtarimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina
pikiran kita pun tidak akan sanggup untuk menebak berapa banyak nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, wudu kita masih dengan air wudu yang bersih, di mana ada orang yang wudunya dengan darahnya. Mereka orang yang jihad fisabilillah. Artinya apa? Mereka bersimbah darah memperjuangkan agamanya Allah. Kita cukup duduk santai mendengarkan, ya, dengan penuh waktu yang luang, dengan kondisi yang lapang. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya tuliskan sebuah pengantar dalam buku saya katakan, ya Rob, aku masih belum menjadi apa-apa dibanding mereka yang sudah berwudu dengan darahnya sendiri. Meskipun aku hanya berwudu dengan tintaku saja, semoga goresan tinta ini dapat membersihkanku dari dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Oh, itu juga pernah ditulis tuh sama ulama. Jadi ada ulama tukang nulis kitab terus. Kata beliau, kalau ada kalimat yang bermanfaat dari buku ini, kalau ada kalimat yang bermanfaat dari kitabku ini, Allah jadikanlah kalimat itu menjadi wasilah turunnya ridho Engkau kepadaku. Tapi kalau ada kalimat-kalimat dalam buku ini, dalam kitabku ini, kalimat yang membuat Engkau murka, maka maafkanlah diriku atas kebodohanku. Masya Allah. Ya, orang mah di Palestina wudunya udah ke air, ibarat kata itu konotasi saja. Mereka mandinya sudah darah, setiap harinya dikelilingi dengan berita kematian. Sanggup bapak-bapak mendengar, melihat hal yang seperti tiap hari? Stres, Pak. Stres. Tapi mereka dikuatkan oleh Allah hatinya. Mereka diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia Covid aja 2 tahun. Mendengarkan suara ambulan tiap hari luar biasa. Melihat orang dikuburkan secara massal luar biasa, padahal tidak bersimbah darah. Padahal kepalanya masih nyatu dengan badan. Di sana bukan hanya mati, tapi kepalanya terpisah dari badan. Perutnya terburai dari isinya. Betul apa enggak? Apakah sanggup kita melihat anak-anak kecil, melihat orang-orang tua renta, tangannya terpisah, berdarah, bahkan ada orang yang dipotong-potong tubuhnya, dikencingin bersama-sama. Nauzubillah min. Ini Indonesia diberikan nikmat oleh Allah. Paling geger-gegernya pemilu. Itu ya alhamdulillah enggak perang. Geger-gegernya masalah apa? Nasab. Ya, nasab masih geger sampai sekarang ya. Muncul lagi berbagai macam isu, muncul lagi berbagai macam yang viral. Ya, itu hiburan saja. Hiburan buat kita orang awam yang tidak ngerti apa, serahkan kepada orang yang paham. Hasilnya kita tunggu bagaimana mereka yang paham itu memutuskan keputusan. Kita bodoh nggak usah komentar, betul apa enggak? Nanti tambah jauh komentar kita. Kita nggak ngerti, tidak usah mengkritik, nanti tambah jauh. Biarkan mereka yang mengerti, mengaku paham, mereka yang bertarung di atas. Kita tunggu bagaimana jawaban selanjutnya. Nah, ini Indonesia alhamdulillah dalam keadaan lapang, longgar. Banyak yang kurban masih. Yang kurban di sini berapa masuknya? Sapi 2 tuh. Sapi 2, kambing? Kambing belum ini. Oh, belum ada yang masuk. Konfirmasi biasanya siap. Menanti besok ya. Siap, biasanya mendadak. Besok takbirannya? Besok malam siap. Besok malam ya. Berarti Senin kan lebaran ya. Kalau di Arab sekarang nggak takbiran ya? Siap, harapannya Di Arab ya? siap. Di Arab sih sekarang. Berarti ini Arafah di Arab. Arafah di Arab. Arafah di Arab, di sini tarbiyah. Oh, kayak dari puasa. Besok di Indonesia puasa, di sana udah haram puasa. Udah masuk 10 Dzulhijjah, hari kurbannya antara tasyrik. Ya itulah perbedaan nggak apa-apa. Namanya manusia pasti beda.
Ada yang sekarang, ada yang besok kan di Indonesia yang lebarannya? Kayaknya nggak ada. Enggak ada. Nggak. Senin semua ya? Siap. Senin rata-rata ya. Muhammadiyah juga Senin. Arabnya udah duluan, padahal waktu Arab sama sini duluan sini. Di sini jam segini, jam 6:30, di sana bedanya 5 jam kan? 4 jaman ya, lebih siang sana ya. Lebih siang sana daripada sini, tapi lebaran duluan sana. Bulannya Ya. bulan kan. Itu perbedaan. Makanya ketika ada hadis, ketika ada ayat yang menceritakan tentang waktu, di situ kita butuh penafsiran yang luar biasa. Seperti contoh begini Pak, ini saya cantumkan di novel saya juga nih. Saya tulis novel ya, sekarang ini sedang tulis novel. Tinggal 8.000 kata lagi selesai. 8.000 kata. Jadi sehari 1.000 kata, sebulan 30.000 bisa cetak langsung. Cuma nggak dijual belikan, saya nulis doang. Saya nulis, udah saya cetak 2, 3 atau 10 biji udah saya taruh. Nah, karena saya juga nggak tahu siapa yang pantas baca buku novel itu, karena novel saya itu filsafat religius, jadi mengandung filsafat dan mengandung agama. Jadi ada begini hadis Pak, ini contoh ya, hadis yang menunjukkan waktu, hadis yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan benda langit, ini penafsirannya rumit luar biasa. Rasulullah SAW pernah berkata begini, ketika matahari tepat berada di atas kepala kalian, maka saat itulah neraka jahanam dinyalakan. Gimana katanya? Ketika matahari tepat berada di atas kepala kalian, maka saat itulah neraka jahanam dinyalakan. Sekarang waktu aja dunia beda-beda. Di sini udah istiwa, bergeser nanti baru wilayah Cirebon. Cirebon udah lewat istiwa, baru lewat Tegal, baru lewat lagi sampai ke Jawa Timur, sampai nyebrang Madura, sampai nyebrang Malaysia, beda-beda. Terus waktu istiwa itu sedunia hampir tidak pernah putus. Jadi waktu istiwa, waktu tepatnya matahari di atas kepala itu tidak pernah putus. Lalu yang disebutkan oleh Nabi itu istiwa di negara mana? Ini membutuhkan penafsiran yang luar biasa. Berarti kalau ketika Nabi mendefinisikannya itu Arab, ya berarti ketika matahari tepat di atas kepalanya Arab. Dan waktu Lailatul Qadar, contoh ini, contoh aja, sesuatu yang berhubungan dengan waktu itu. Hatta matla'il fajar tatanazzalu 'alaihimul malaika, gitu kan? Warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu malaikat turun-temurun dari malam itu sampai hatta matla'il fajar, sampai fajar itu menyingsing, sampai fajar itu terbit. Nah sekarang waktu malam di dunia ini beda-beda. Kalau misalkan di Indonesia Lailatul Qadar, apakah di Arab Lailatul Qadar? Kan di Arab masih siang, di Indonesia sudah malam. Ketika dikatakan hatta matla'il fajar, sampai fajar itu terbit, di sini udah terbit, di sono baru mau fajar umpama. Di sini udah siang, di sono baru mau fajar. Lalu bagaimana cara mengukur Lailatul Qadar? Makanya di situ ulama-ulama mentafwid, menyerahkan urusan itu kepada Allah. Karena kalau ditakar, katanya, tadi malam daun-daun nggak goyang sama sekali. Berarti sini Lailatul Qadar. Ternyata di Bandung gempa umpama. Ternyata di Bandung banyak angin. Nah, Lailatul Qadar apakah seceplok-seceplok begitu? Apakah cuma di Geraha kemudian di Mangunjaya tidak? Apakah di Mangunjaya turun Lailatul Qadar kemudian di Cibitung tidak? Kan begitu liar jadinya. Nah, itu ditafsir oleh ulama, serahkan Lailatul Qadar itu kepada Allah. Kalau mengacu kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan waktu, matahari dan benda-benda langit, itu penafsirannya luar biasa. Butuh analogi, butuh penafsiran yang jeli dan dalam. Makanya Lailatul Qadar kata di sini bukan. Sebenarnya ada ulama juga mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam di mana dirimu menentukan akan lebih baik, berubah atau menjadi lebih buruk. Itulah malam penentuan di mana
sendiri. Ini sibuk nyari masjid kemana-mana keluar. Jangan keluar. Lailatul Qadar itu ke dalam diri kita sendiri. Ngapain nyari keluar? Ke dalam diri kita sendiri. Disitulah saat kita berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan acara Lailatul Qadar itu, ya, bukan seremoni Lailatul Qadar itu. Itulah saat-saat di mana kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bimbingan agar keluar bulan Ramadan kita benar-benar jadi orang bertakwa. Itu sekilasnya. Nah, sekarang kita bahasnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk nabi dalam kategori ulul azmi. Ada berapa ulul azmi itu? 5. Maksudnya ada 5. Biasanya disingkatnya apa katanya? Minim bisa, mimin bisa. MIMIN. Apa M pertama? Muhammad. I-nya Isa. M-nya lagi Musa. I-nya lagi Ibrahim. N-nya Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk dalam kategori ulul azmi. Banyak cerita tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dan hadis, tapi pada malam hari ini kita ambil sedikit saja karena waktunya aja sedikit. Cuma sampai di Isya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim la'awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu awwah. Ada yang mengartikan awwah itu tukang nangis. Ada yang mengartikan awwah itu adalah awehan. Tahu awehan enggak? Aweh. Wewe. Bahasa Indonesianya apa? Dermawan. Inna Ibrahim la'awwahun. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang awehan, orang yang dermawan. Munib, orang yang sangat sopan santun. Nabi Ibrahim orangnya sopan santun, lembut orangnya, penyayang orangnya, perhatian orangnya. Itu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai mau makan aja Nabi Ibrahim saking dermawannya, kalau punya makanan tidak pernah mau makan sendiri, mesti nyari teman. Di mana ada teman ya? Cari sampai jarak 1 kilo tidak ketemu, jarak 2 kilo tidak ketemu, harus nemu itu orang yang bisa makan bareng dengan Nabi Ibrahim. Ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Bahkan saking dermawannya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman. Kan sudah diramalkan dari zaman dulunya akan datang Nabi akhir zaman, dan umatnya adalah umat yang paling utama, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Saking utamanya umat Nabi Muhammad, ibadah sedikit diuntungnya banyak. Itu utamanya umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, tapi kalau dia berhasil ibadah kepada Allah, umurnya bagai ribuan tahun. Banyak obral pahala lah untuk umat Nabi Muhammad mah. Bapak duduk begini saja kan sudah pernah diceritakan, man jalasa fi majlisil ulama. Barang siapa yang duduk di dalam majelisnya ulama, di dalam majelis ilmu, dia duduk saja di situ, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat.
Cuma duduk doang, paham enggaknya mah enggak tahu. Duduk aja, yang penting Nabi ngomongnya duduk. Duduk. Mau ngantuk kek, mau enggak kek, judulnya duduk di majelis taklim sudah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Belum. Yang sering sholat 1000 rakaat itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu kalau sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Dan begitu keluar dari masjid ada orang yang mencaci maki beliau. Dasar kamu ibadah rajin, tapi kamu orangnya pelit. Ibadah rajin, tapi kamu tidak peduli tetangga. Wah, langsung kata Ali Zainal Abidin, tunggu Pak di sini, jangan kemana-mana. Langsung pulang itu Ali Zainal Abidin, ini cucunya sahabat Ali. Pulang itu sahabat Ali. Ali Zainal Abidin kemudian membawakan kepingan emas diberikan kepada orang yang telah mencaci maki beliau. Kenapa diberikan emas orang yang mencaci maki? Matur suwun. Selama ini saya tafakur, selama ini saya introspeksi diri, selama ini saya muhasabah, nggak ketemu sifat jelek saya. Saking sombongnya saya, tapi ternyata Bapak tadi sudah bantu saya supaya saya tahu dengan diri saya sendiri. Oh, ternyata saya masih pelit sama tetangga. Oh, ternyata saya masih sombong sama saudara-saudara. Oh, ternyata saya masih kurang peduli sesama umat manusia. Itu gak ketemu Pak ketika saya raba dalam diri sendiri. Tapi Bapak sebutkan tadi kepada saya, terima kasih. Ini Pak upahnya telah menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada diriku. Wah, kalau kita mau ngamuk Pak. Menabi sholat lagi 1000 rakaat ya. Apa nggak ngomong begini? Tidak tahu ada yang sholat 1000 rakaat tadi. Marah kita karena udah rajin ibadah. Ya Allah, itu Ali Zainal Abidin. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini punya karakter selalu ingin berbagi. Saking pengennya berbagi, Nabi Ibrahim pengen sedekah kepada umat Nabi akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, engkau tidak akan bisa Ibrahim. Masanya masih panjang, masanya masih jauh. Engkau dengan Nabi akhir zaman, dia akan diutus ketika benar-benar sudah seluruh nabi telah dihabiskan, baru dia akan lahir dan diutus menjadi rasul. Masanya masih jauh, ribuan tahun lagi. Kalau kamu mau ngasih hadiah nasi uduk berapa hari juga udah basi. Kalau kamu mau bikin donat berapa hari udah expired, sudah bulukan. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah, aku adalah hambamu yang terbatas, tapi aku meminta kepada engkau yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, maka aku serahkan caranya kepada engkau. Oh, keren lagi Nabi Ibrahim. Ketika Allah bilang kamu gak bakal bisa, dibalikin sama Allah. Lah, saya memang gak bisa ya Allah, saya memang tidak kuasa ya Allah, tapi kan kau bisa, tapi kan kau kuasa ya Allah. Aku serahkan caranya ini kepada engkau. Waduh, kata Allah yang memaksa ini Ibrahim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat Jibril, Jibril, ambil segenggam kapur dari surga, taburkan di atas lautan. Nah, sekarang kita setiap hari menikmati hadiah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 5. Itu hadiah dari Nabi Ibrahim. Sampai sekarang hadiahnya masih ada. Saking dermawane Nabi Ibrahim alaihissalam. Hobinya sedekah. Saking hobinya, orang yang belum lahir saja, umat yang belum ada saja, beliau sudah pikirkan bagaimana bisa bersedekah kepada mereka. Rio, keren Pak. Kita nih konglomerat sejati. Ya Allah, saya pengen bangun lingkungan ini supaya 20 tahun ke depan orang-orang yang hidup di sini bisa menikmati ini. Apa tuh kira-kira ya? Nanam
Kalau dari biji ya, kalau dari pohon 3 tahun. Ini saya tanam ini untuk cucu cicit saya nanti. Pohon jati ditanam tuh di tanah seluas 1 hektar. Apa nggak kaya raya ntar cucunya tuh. Begitu cucunya lahir dia udah nggak ada, ditebang sama cucunya, dijualin, masya Allah dapat berapa miliar itu. Ya, itu contoh. Tapi Nabi Ibrahim saking dermawannya serahkan semuanya kepada Allah. Memang Nabi Ibrahim itu orangnya pasrah kepada Allahnya itu totalitas. Makanya ada wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mau dibakar api, Nabi Ibrahim bacanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong, engkaulah sebaik-baik wakil. Makanya diturunkan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim nolak. Hai Ibrahim, Allah telah utus aku untuk menyelamatkanmu. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak minta tolong sama kamu, saya minta tolongnya sama Allah. Iya, tapi kan aku diutus oleh Allah. Gak mau, saat ini saya pengen benar-benar ditolong sama Allah. Saya akan lepaskan ikatanmu kalau kamu lari. Kata Nabi Ibrahim, enggak, saya pengen Allah yang tolong langsung. Akhirnya malaikat Jibril balik kepada Allah, laporan, ya Allah, Ibrahim tidak mau aku tolong, ingin engkau yang turun tangan sendiri. Udah, minggir. Akhirnya apa? Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Itu Allah langsung ya mengatakan kepada api tanpa perantara. Akhirnya api yang mestinya secara hukum adat membakar sesuatu, tapi pada saat itu api menjadi dingin dan tidak membakar satupun helai rambut dan bulu-bulu yang ada di dalam tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Melawan hukum adat, melawan hukum alam. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, ini cerita mujizatnya. Tapi kita cerita kenapa sih sampai ada peristiwa kurban? Dari mana asalnya? Ini sudah sering diceritakan mungkin. Tapi kita ambil hikmah yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah. Kalau Nabi Musa? Waktu TPA ini ada biasanya TPA. Mungkin waktu TPA bolos apa tidur. Jadi Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah. Kalau Nabi Isa itu Ruhullah. Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Itu gelar para nabi. Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah saya muji imannya Ibrahim? Enak benar Ibrahim, istri cantik, harta banyak, keluarga utuh, ibadah rajin, sempurna kehidupan Nabi Ibrahim. Boleh gak saya uji Ibrahim?" Silahkan, kata Allah. Silahkan uji. Ini malaikat sama setan biasanya sama. Pengennya nguji. Kalau malaikat nguji supaya kagum, kalau iblis nguji supaya terpleset. Gitu doang bedanya. Malaikat tukang uji juga, Pak. Malaikat itu tukang uji. Turun malaikat menyerupai seseorang, kemudian meminta kambing kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan setiap tahun sedekah 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Itu kebiasaan per tahunnya. Sedekah tahunan berapa miliar tuh, Pak? Itu sendirilah ya. Udah paham harga kambing berapa kali 1000, harga sapi berapa kali 300, harga onta berapa kali 100, sekitar 8 miliar lah. Berarti Nabi Ibrahim kaya apa enggak, Pak? Kaya. Bahkan Nabi Ibrahim punya peternakan yang dijaga oleh 12.000 ekor anjing. Itu riwayat ya. Wallahu alam bener apa enggaknya saya tidak riset. Bisa sampaikan saja. Ya, itu dijaga oleh 12.000 anjing. Satu anjing lehernya dikalungkan 1 sok emas. 1 sok
so itu 4 mun. 1 mun itu 6 on. Berarti kalau 4 kilo, 4 so, 4 mun. Berarti berapa on? 1 munnya 6 on. 1 so itu 4 mun. Berapa tuh? 6 kali 4. 2,4 kilo apa gram, Pak? Kilo. Kilo ya? Kilo ya? Kilo. Masya Allah. 1 anjing dikalungkan 2,4 kilo emas. Ketika ditanya oleh orang, kenapa kau pakaikan anjing-anjing itu dengan emas? Karena sesuatu yang hina hanya pantas dipakai oleh yang hina. Jadi emas itu dipakai di anjing-anjingnya aja oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, sekarang ada orang yang menggelapkan 109 ton emas. Masih kalah kayaknya. Iya masih kalah lah. Itu cuma 109 ton. Ya, ternyata tahun 2010 sampai 2021 emas antam yang beredar itu cenderung disinyalir adalah palsu karena emas yang aslinya 109 ton itu diselundupkan, nggak tahu nyimpen di mana tuh. Segede apa Pak emas 109 ton? Masya Allah. Nabi Ibrahim 1 anjing 2,5 kilo dikali 12.000. Aduh udahlah nggak itu. Berapa ton itu emasnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tapi itu riwayat hikayat. Ya, wallahu alam. Di dalam hadis belum pernah menemukan, mungkin Israiliyat juga atau mungkin cerita rakyat pada saat itu. Yang jelas Nabi Ibrahim adalah orang yang makmur, keluarganya utuh, keluarganya sempurna. Makanya Nabi Ibrahim disebut keluarga. Nah, malaikat menyamar jadi seseorang meminta kambing kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, di kampung sebelah sana banyak orang yang kelaparan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ambil 100 ekor kambing, ikhtar asmanaha, pilih yang gemuk-gemuk, kambing-kambing premium. Bukan kambing yang 4 juta. Yang sekarang kan 4 juta tuh harganya 1 dinar tuh. Harga kambingnya selalu 1 dinar. Setiap tahun pasti 1 dinar. 1 dinar tahun ini adalah sekitar 4 juta 100-an. Ya, kambing pun mengikuti harganya. Nah, kambing yang bagaimana? Kambing yang premium, yang harganya ya 7 juta, 8 juta. Itu dibawa 100 ekor kambing, dibagikan oleh malaikat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Besoknya datang lagi. Ini Nabi Ibrahim pada nggak kenal Pak. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu siapa, tapi Nabi Ibrahim langsung kasih 100 ekor kambing. Saya singkat ceritanya nih karena kejar-kejar waktu. Balik lagi tuh orang, minta lagi Ibrahim, kemarin 100 ekor yang kau berikan itu masih kurang untuk dibagikan kepada yang lain. Masih banyak yang belum kebagian. Kata Nabi Ibrahim, ambil lagi 100 ekor. Kalau kita mikir panjang, Pak, punya duit banyak miliaran, kalau orang minta-minta terus kan kita juga kesel juga. Jadi udah dikasih, minta lagi, dikasih, minta lagi. Tapi Nabi Ibrahim ambil, padahal nggak kenal. Siapa kamu? Dari mana kamu? Nggak diinvestigasi, tidak diinterogasi oleh Nabi Ibrahim. Yang penting saya sedekah, ini titipan dari Allah. Belum sedekah. Susah melawan diri sendiri untuk bersedekah. Akhirnya setelah dibagikan 200, besoknya datang lagi. Waduh, ini orang dikasih pintu sekali malah keterus. Kan kesel kita Pak. Kalau kita mau udah blokir aja nomornya, bener nggak? Nggak usah kenal orang ini nih. Orang ini ternyata dikasih sekali malah terus-terusan. Suka kesel ya nggak Pak? Kadang-kadang datang orang, Ustaz, anak saya belum bayar sekolah. Saya lihat kas dulu. Ada nggak kas untuk bansosnya? Saya cek, Pak, ada nggak? Cek di majelis uang kas bansosnya masih ada Ustaz, 1.200.000. Bapak, anaknya berapa bulan belum bayar SPP? 3 bulan Ustaz. Berapa sebulannya? Sebulan 300. 3 bulan berapa? 900. Pak, anterin Pak, orang ini ke Senop. Anaknya sekolah di Senop. Anterin sama motor Bapak yang bayarin Pak. Udah harap maksudnya Bapak yang bayarin. Biar diantar sekalian ke sekolah. Tiap hari datang. Malah diomelin sama teman saya. Betul waktu itu Ustaz lagi kumpul, datang lagi tuh orang itu. Datang lagi pas kebetulan bukan ke majelis rumah saya datangnya, pas lagi kumpul di satu tempat
jangan di Taman Raya juga orang ini suka datang. Dimarahin. Bapak setiap datang nangis, setiap datang cerita kesengsaraan, setiap datang minta duit. Kapan saya bisa dengar Bapak bahagia? Sampai sekarang nggak balik-balik lagi ke rumah saya. Padahal saya nggak ngomong begitu, teman saya yang ngomong begitu. Ada setiap datang nangis, setiap datang sengsara, setiap datang minta duit. Kapan sih saya bisa dengar Bapak tuh bahagia? Gak boleh Pak, gak boleh. Kalau nggak mau ngasih jangan ngomong apa, bilang aja nggak ada atau memang ada kebutuhan yang lain. Udah nggak usah bil manni wal ada. Sedekah itu apalagi itu gak ngasih, ngomongnya nyakitin. Ngasih aja Bapak ngasih, tapi bil manni wal ada diungkit-ungkit dan menyakitkan hati cara memberinya, itu bagaikan debu yang ada di atas batu disiram hujan deras dalam semalam, sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Nauzubillah. Jangan ada orang begitu. Kalau kita ada kasih, kalau nggak ada diam. Maaf Pak, lagi nggak bisa ngasih, gitu aja. Ya datang. Ini Nabi Ibrahim datangnya 3 kali nih. 3 kali kata Nabi Ibrahim, kalau memang masih kurang, kuras semua binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak yang ada di kandang saya, bawa semuanya, bagikan kepada mereka. Kata malaikat ini yang jadi orang keren Ibrahim, enggak cinta sama hartanya, enggak cinta kepada dunia, dia bagikan semua kepada orang yang membutuhkan. Dipujilah Nabi Ibrahim di hadapannya. Hebat kau Ibrahim, semua harta kamu kau serahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ibrahim saking bungahnya, saking senangnya ngomong, jangankan hewan ternak, kalau Allah meminta aku menyembelih anakku sendiri, maka akan aku sembelih karena ketaatanku kepada Allah. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, tapi ngomongnya begitu. Seandainya Allah memberikan aku anak dan Allah minta untuk disembelih, akan aku sembelih anakku karena ketaatanku kepada Allah. Belum punya anak. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak. Misalnya anaknya Nabi Ibrahim dakwah di Palestina, anaknya ditaruh di Mekah dengan ibunya Siti Hajar. Singkat cerita, bolak-balik setiap beberapa waktu. Kemudian Nabi Ibrahim lihat anaknya masih bayi, lihat anaknya lagi udah agak gede, lihat anaknya lagi udah agak bisa main-main, diajarkan nombak, diajarkan memanah, diajarkan melempar batu untuk berburu. Itu Nabi Ismail makin gede, makin ganteng, makin gede, makin soleh. Enggak gede-gede amat, ada yang mengatakan 9 tahun. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dari Palestina ingin mengunjungi keluarganya, ingin menengok anaknya yang disayanginya itu. Tertidurlah di Mina Nabi Ibrahim tanggal 8 Dzulhijjah. Tidur Nabi Ibrahim waktu asar. Kemudian di dalam tidurnya itu Nabi Ibrahim mendengarkan ada perintah untuk menyembelih anaknya. Gorenjat bangun. Apa gorenjat? Kalau kata orang Cirebon majel genap. Ucuk. Jadi terbangun lagi juga. Kaget terbangun. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah atau mimpi dari setan? Itu namanya yang mutar tarbiyah hari ragu-ragunya Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 8. Kemudian besoknya lagi tertidurlah Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi hal yang sama, suruh menyembelih anak. Apakah benar ini perintah menyembelih anak? Kok perintahnya aneh, malah nyembelih anak. Tapi ditafakurin, diperhatikan, oh iya benar ini perintah dari Allah. Nabi Ibrahim itu isyarat dari Allah, itu mimpi dari Allah. Tanggal 9 Dzulhijjah, makanya disebut Yaum Arafah, di mana Nabi Ibrahim mengetahui, mengerti, tahu kalau itu adalah perintah Allah. Arafah itu kan artinya mengetahui, ma'rifat. Ma'rifat itu tahu. Di tanggal 10 Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di rumah, bilang kepada anaknya, begitu disayang, dicium-cium. Kalau kita ini ilustrasi aja Pak, dicium-cium kangen. Tapi apa yang dibisikkan oleh Nabi Ibrahim? Hei anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Fangdur mada taro. Apa pendapatmu dengan mimpiku ini? Kemudian anaknya Nabi Ismail mengatakan, if'al ma
Insya Allah apa adanya? Insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Itu baru ketemu, yang dibisikin malah pengen nyembelih anak. Sini hajar mandikan anak, pakaikan baju yang bagus, jadikan dia sebaik-baik anak kita, dandani yang kasep, yang ganteng. Akhirnya dandani sama Siti Hajar, dipakaikan wangian, dipakein baju yang bagus. Nabi Ismail alaihissalam dibawa Nabi Ismail alaihissalam ke lapangan. Masya Allah, itu malaikat dipanggil oleh Allah. Para malaikat, ini yang di langit yang ada di bumi, hadir semua, tonton adegan ini. Lihat, seorang manusia yang punya nafsu, seorang manusia hambaku yang bercampur cintanya dengan cinta sesama. Cinta sesama manusia, cinta anak kepada ayah, cinta ayah kepada anak, cinta ibu kepada anak, cinta suami kepada istri. Lihat, dia memilih cintanya kepadaku. Kamu mah gak punya cinta, malaikat gak punya nafsu. Lihat manusia yang cintanya campur-campur, bisa cinta harta, bisa cinta istri, bisa cinta anak. Dia hambaku Ibrahim akan membuktikan cintanya kepadaku. Tonton semuanya, nonton dari langit sampai ke bumi malaikat itu. Dibawa Nabi Ismail, ini singkat cerita ya Pak. Jadi lempar-lempar jumrohnya ntar di lain waktu. Akhirnya dibawa ke lapangan. Nabi Ismail minta ditutup mata, kemudian diminta diikat dengan kuat kaki dan tangannya. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ayah, ikatlah tangan dan kakiku supaya ketika pisau menembus leherku, darahnya tidak nyiprat, tidak mengenai pakaian aku. Tidak ingin mengotori bajumu dengan darahku sendiri. Saking sopannya Nabi Ismail. Tutuplah wajahmu ayah, supaya ketika engkau menghunuskan pedang, menghunuskan pisau di leherku, engkau tidak melihat bagaimana aku merasa kesakitan, sehingga engkau tidak mampu untuk menyembelihku. Kemudian diikuti semua cara itu, dan ketika disembelih Nabi Ismail alaihissalam, ternyata kebal lehernya tidak tembus pisau. Bro, nggak tembus. Kata Nabi Ismail, apakah cintamu terlalu besar kepadaku sehingga mengalahkan kekuatanmu, wahai ayah? Coba engkau tarik nafas kembali, engkau bayangkan perintah Allah kembali, agar engkau dapat melaksanakan perintah Allah ini dengan sempurna. Diberi lagi, ternyata tidak mempan. Apakah pisaunya kurang diasah, wahai ayahku? Diasah sama Nabi Ibrahim, digebuk ke batu, fasosin faini, kemudian batu itu belah jadi dua. Apa kurang tajam? Tapi begitu mau disembelihkan lagi kepada Nabi Ismail alaihissalam, kat, cukup Ibrahim, sudah. Kata malaikat Jibril, sudah, beres, sudah. Nih sembelih saja kambing yang diberikan oleh Allah untuk menggantikan Ismail. Cukup Ibrahim, ini cuma menguji imanmu saja. Seandainya dulu engkau tidak berkata seperti ini, tidak akan ada kejadian ini. Kata kata Nabi, emang saya ngomong apa dulu? Coba pikir, waktu kamu ngasih kambing 100, ngasih kambing 200, ngasih kambing semua kandang kamu dikosongin, kamu ngomong apa? Ya Allah, benar saya ngomong. Jangankan kambing, seandainya Allah memerintahkan untuk menyembelih anakku sendiri, akan aku sembelih anakku karena ketaatanku kepada Allah. Oh, aku ngomong gitu ya? Iya. Hari inilah Allah membuktikan apa yang kamu ucap. Nah, jadi hati-hati kalau ngomong itu bagian dari doa. Walaupun lagi senang ngomongnya jangan sembarang. Apalagi lagi sedih, lagi kesel, bahaya banget. Kamu main PS terus pulang subuh. Kalau belum pengkor kakimu gak bakal pulang kamu. Ketabrak tuh bocah, kakinya pengkor. Kamu ini jajan mulu. Nanti kalau perut kamu besar aja gara-gara jajan gak berhenti, baru kamu tahu rasa. Dikasih perutnya besar. Karena ucapan orang tua, ucapan yang baik. Seperti ibunya Syekh Abdurrahman Sudais. Ketika ibunya membuat kue, di atas meja dia tata dengan indah. Tiba-tiba Abdurrahman kecil mengacak-ngacak adonan kue ibunya.
menjadikan ucapan adalah doa. Jadi cuman waktunya karena tidak cukup, semua langsung bisa dibuktikan sekarang. Ya, langsung bisa dibuktikan. Kenapa? Dari ucapan itu menjadi doa. Bahkan kata Nabi, al-kalamul balik kasihar. Bicara yang bisa diterima akal, yang bisa ditangkap oleh hati itu seperti sihir. Ya, seperti sihir. Makanya ketika ada orang mengatakan, ini aqua berat 100 kilo, nanti bisa dibuktikan bapak-bapak tidak akan bisa mengangkat aqua ini hanya dari ucapan. Kenapa? Aquanya tetap segini, tapi di perasaan kita, pikiran kita mengatakan 100 kilo dan terjadi 100 kilo beneran. Nah, itu bisa dibuktikan di beberapa majelis. Sudah ada di TikTok saya lah, lihat aja tuh ya, di Masjid Al-Hidayah Taman Raya. Itu katanya Ustaz, waktu di konten TikToknya bener nggak tuh? Orang mengangkat rokok nggak bisa, mau dibuktiin? Ayo, kata saya, silakan dibuktikan. Waktu ngaji subuh, kata saya, ini gelas beratnya 100 kilo pak. Berapa pak? 100 kilo. Coba angkat pak, nggak bisa. Nggak bisa. Itu dari omongan doang. Namanya kalau dalam bahasa ilmu hipnotis sugesti. Nah itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam berbicara karena omongan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, itu pesannya pada hari ini. Saya tidak membawa pesan cintanya Nabi Ibrahim, saya tidak membawa pesan dermawannya Nabi Ibrahim, saya tidak membawa pesan sopan santunnya Nabi Ibrahim, tapi pada hari ini kita petik satu pesan yang luar biasa: jaga ucapan kita sendiri. Kalau di Mekah mah langsung, makanan di hotel begini, apaan? Enakan di kampung saya, udah sepanjang di Mekah gak bakal pernah nemu makanan enak. Seketika umroh jamaah saya ada yang begitu, dia gak ngomong selama di Mekah, begitu pulang nyampe di Indonesia dia ngomong, Ustaz sebenarnya saya makan di Mekah gak ada yang enak. Kenapa? Karena saya salah ngomong. Kata ini ayam begini, bau amis, masih enak masakan istri saya, kata dia. Selama dia di Mekah mau beli di restoran, katanya saya cobain ayam apa namanya? Apa sih labai apa ayam apa tuh? Pokoknya ayam level chicken nggak bener, beli kebab gak enak, beli kepala kambing gak enak, sampai di Mekah itu tidak merasakan enak. Jadi hati-hati dalam